Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, di kesempatan ini saya mengajak kita sama-sama belajar dari debat lintas agama antara seorang apologet Kristen dengan Uni Rifa. Mereka membicarakan beberapa hal terkait Alkitab dan Al-Quran, khususnya mengenai Trinitas dan Tauhid di dalam Al-Quran. Nah, saudara dalam Tuhan, perdebatan ini sangat seru dan pastinya memberkati kita, membuka wawasan kita tentang dua agama ini, khususnya dasar-dasar agama ini tentang Trinitas di dalam Kristen dan Tauhid di dalam Islam. Nah, saudara dalam Tuhan, langsung saja kita lihat videonya dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Di sini dikatakan beda tauhid Ahlussunnah dan Salafi Wahabi. Nah, ini ada perbedaan ternyata, bukan sama, ya. Di sini dikatakan apa, ya? Nih. Namun saat ini ada aliran baru dalam Islam bernama Salafi Wahabiyah. Ini Uni Rifa, ya, yang hendak mempersulit perkara yang mudah. Golongan ini menyatakan percaya pada Allah sebagai satu-satunya yang patut disembah saja itu tidak cukup. Jadi ketika Uni mengklaim bahwa menyembah Allah itu cukup, percaya kepada Allah itu cukup, enggak. Justru Ibnu Taimiyah pendiri mazhab Salafi menyatakan dalam Risalatus Ahli Sufah, tauhid rububiyah saja tidak cukup dan tidak menghilangkan kekufuran. Jadi konsep ini dikonsepkan. Anda tidak hanya menyembah Allah, percaya Allah saja. Loh, ini mirip dalam Yakobus 2 ayat 19. Dikatakan apa? Engkau percaya hanya ada satu Allah saja itu baik. Namun iblis pun percaya. Nah, ini dikonsep, dicontek oleh Ibnu Taimiyah. Percaya Allah sebagai satu-satunya yang patut disembah saja itu tidak cukup. Nah, makanya dikatakan harus ada tauhid yang lain. Nah, makanya saya katakan sekali lagi bahwa di dalam Islam ada perbedaan dalam konsep tauhid. Kemudian yang kedua, Uni mengatakan sifat Allah bukanlah Allah. Ini blunder Uni. Kenapa? Konsekuensi logisnya kalau sifat Allah bukanlah Allah, maka Allah yang mempunyai sifat wujud, qidam, baqa, Allah ada, Allah Maha Kuasa dan seterusnya, maka itu bukanlah Allah. Ketika dikatakan Allah punya sifat Maha Kuasa, maka itu bukanlah Allah. Karena Uni menyatakan sifat Allah bukanlah Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, jazakumullah khairan katsir. Ya, kalau Uni tadi menyatakan NU online itu sebagai sumbernya, maka kita lihat di sini apa yang ditampilkan oleh NU online. Ini sebenarnya kan tadi teman-teman sempat melihat apa yang dikatakan oleh NU online di sini, ya kan? Tadi sempat teman-teman lihat ada boldnya, ada tulisan boldnya. Ini makanya saya penasaran, ya. Tulisan boldnya di sini agenda dibalik pembagian 3 macam tauhid ala Ibnu Taimiyah. Wah, sebenarnya kalau Uni pakai data ini, Uni bunuh diri nih. Kenapa? Di sini dikatakan, kita baca set ini nggak usah, ini penjelasan Uni tadi. Nah, di sini jelas, ya. Yang menjadi objek sesungguhnya dari pembagian tauhid ini tak sesederhana itu, tetapi ada agenda tersembunyi di balik klasifikasi ini, yakni yang pertama, mengklaim bahwa mayoritas manusia bahkan seluruhnya sudah mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta dan pengurus alam semesta, dan ini ditentang oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, menuduh bahwa mayoritas ulama ahli kalam dan tasawuf, bahkan mayoritas kaum muslimin masih belum tauhid, dalam arti mereka masih belum menyerukan untuk menyembah Allah saja. Mereka dituduh masih dalam level yang sama dengan kaum musyrik di seluruh dunia, sebab mengabaikan apa yang mereka sebut sebagai tauhid uluhiyah yang menjadi misi para rasul. Yang ketiga, mempropagandakan bahwa lawan-lawan Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya belumlah mengimani seluruh nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Jadi intinya ketika Uni bawa data ini, NU online loh Uni, NU online itu aswaja. Hati-hati. Dia justru mengkritisi pandangan dari tauhidnya Wahabi, tauhidnya Salafi. Ya, tauhid ini dikritik justru di sini. Ya, makanya bersyukurlah tadi Uni jujur, ya. Lalu kemudian yang berikutnya. Ya, kemudian yang berikutnya ada beberapa poin yang Uni itu sempat jelasan, itu kan saya catat di sini bahwa Uni itu mengatakan, ya, kehendak Allah bukanlah kehendak Allah bukanlah Allah. Ini yang saya catat dari tadi. Nah, ini yang mau saya tanyakan, ini dalilnya bukan sifat Allah. Sebenarnya sifat Allah saya udah paham lah, Uni itu berpegang pada ajaran Salafi. Yang saya tanya itu kehendak Allah bukanlah Allah. Ini dalilnya di mana? Kalau kita lihat secara Imam Hasan Al-Asy'ari menyatakan di dalam kitab Al-Ibanah bahwa kehendak Allah ya adalah Allah. Iradahnya Allah adalah Allah, bagian dari diri Allah. Kalau misalkan ada Uni yang mengatakan kehendak Allah bukanlah Allah, saya minta itu dalilnya. Jadi itu yang saya pertanyakan. Kemudian yang kedua, permasalahannya tadi Uni berkata, mana ring 1 mengajarkan Tritunggal? Ring 1 itu kita sebut Yesus Kristus, ya, dan para rasul. Nah, ini sebenarnya sudah sering, ya. Ini adalah ayat andalan bagi teman-teman Kristen ketika mempelajari mengenai amanat agung dan juga ketritunggalan Allah. Di sini dikatakan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini perikopnya pengutusan murid-murid, kita baca. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi di sini udah jelas ketritunggalan itu yaitu Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Lalu kemudian tadi Uni mempermasalahkan, ya, istilah Tritunggal itu nggak ada di Alkitab. Loh,
Nggak usah Uni ngomong dari awal, saya udah bilang kok ketika prolog saya bilang memang Tritunggal istilahnya tidak ada di dalam Alkitab. Meskipun dinyatakan oleh Tertullianus, bukan berarti ajaran tersebut dikonsepkan oleh Tertullianus. Tertullianus hanya menggunakan istilah. Sama seperti Rasulullah yang tadi Uni belum jawab nih pertanyaannya. Rasulullah mengatakan dia mewartakan tauhid. Tauhid versi mana yang diajarkan oleh Rasulullah? Apakah tauhidnya orang Salafi Wahabi? Ya, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, ataukah tauhidnya versi Ahlussunnah wal Jamaah yang menyatakan Allah yang satu zat dengan 20 sifat, atau tauhid versi lain? Itu yang belum dijawab sama Uni dari tadi. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat lagi, sebenarnya ada lagi nggak ayat-ayatnya di dalam Injil bahwa Yesus itu mengajarkan tentang Tritunggal? Ya, sekali lagi kalau masalah istilah itu nggak bakalan ada mengatakan aku mengajarkan Tritunggal, enggak. Tetapi tentang bagaimana Tritunggal itu bisa. Ya, makanya tadi saya sempat menjawab dengan Yohanes 5 ayat 23. Di sini dikatakan apa? Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Siapa yang tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Artinya apa? Ketika kita menyembah, menghormati Yesus yang adalah firman yang keluar dari Bapa, maka otomatis kita menyembah Sang Bapa karena mereka dalam satu hakikat. Sama seperti analoginya. Ketika Anda mencintai seseorang, otomatis yang Anda cintai adalah tubuh dan jiwa, jiwa dan raga. Makanya kalau Uni mungkin ya, kalau saya pacaran dulu gombalin pacar saya itu dengan mengatakan saya menyayangi kamu dengan jiwa dan raga. Kenapa? Karena itu dalam satu hakikat. Sama dalam Tritunggal ini, Sang Firman dan Bapa dalam satu hakikat, makanya mereka tidak terpisahkan. Nah, lagi ya, kita ambil lagi dalam Yohanes 8 ayat 42. Di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus nih, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku datang dari Allah. Ya, Yesus itu berasal dari Allah. Dia adalah firman yang keluar dari Bapa. Nah, oke. Ya, jadi kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan seputar tentang kekristenan, saya coba menjawab semampu saya berdasarkan dalil dan juga data. Yang saya pertanyakan itu tadi ada beberapa pertanyaan yang di sesi pertama belum terjawab, sesi kedua belum terjawab juga. Mudah-mudahan sesi ketiga menjawab oleh Uni. Thank you. Silakan dilanjut. Kita lihat di jawaban dari Uni Rifa ini. Teman-teman, kita mulai. Let's switch keyboard ya. Saya menjawab dulu teman-teman. Oke, teman-teman, saya bawa jurnal aja ya teman-teman ya. Jurnal Tauhid Ibnu Taimiyah dan Tauhid. Nah, ini judulnya ya teman-teman. Nanti akan saya kasih penutup kesimpulan. Tauhid Ahlussunnah wal Jamaah antara Imam Al-Asy'ari dan Imam Ibnu Taimiyah. Apa penutupnya teman-teman ya? Nih teman-teman baca ini di sini teman-teman ya. Nih jurnalnya ya. Nah, nih. Oke, teman-teman. Namun demikian di luar itu sejatinya terdapat beberapa poin yang disepakati oleh keduanya dalam persoalan tauhid. Di antaranya secara umum keduanya sepakat mengimani semua berita yang datangnya dari Al-Qur'an dan hadis yang mendeskripsikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk diketahui sebab tanpa hal itu berimplikasi pada penyamaan Allah Subhanahu wa taala pada makhluk. Keduanya juga sepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Tidak ada yang menyerupainya dalam sifatnya dan namanya. Tidak ada yang membantunya dalam mencipta dan mengatur seluruh makhluk. Hal yang sangat fundamental bagi Ibnu Taimiyah dan juga Maturidi dan segala macam itu tidak berbeda ya. Kalaupun dia membawa sebuah konsep, masalahnya adalah ini dikatakan di sini, ulang lagi di sini ya. Keduanya sepakat bahwa Allah itu Maha Esa. Bagaimana dengan kekristenan? Kekristenan mengatakan bahwa Tuhannya itu satu dalam apa? Mari kita lihat. Di dalam Katolik nih teman-teman ya. Nih teman-teman, saya buka data Katolik karena si Joseph adalah orang Katolik. Bagaimana dengan pemahaman Tritunggal itu? Nah, jadi lihat ya teman-teman ya. Di sini Bapak Gereja nih. Santo Paus Clement dari Roma tahun 88-99. Bukankah kita mempunyai satu Tuhan dan satu Kristus dan satu Roh Kudus yang melimpahkan rahmatnya kepada kita? Santo Clement. Ini satu Tuhan, ya. Satu Tuhan, satu Kristus, satu Roh Kudus. Itu apanya itu yang satu? Apanya yang tiga nih? Nih, satu Tuhan, satu Kristus nih. Santo Ignatius membandingkan jemaat dengan batu yang disusun untuk membangun bait Allah Bapa yang diangkat ke atas oleh katrol Yesus Kristus, yaitu yang disalibnya. Ini apakah bisa dikatakan Yesus adalah sifatnya Tuhannya Bapa? Kalau memang iya berarti tadi apa tadi? Gambaran atau apa menurut siapa? Apa bayangan atau pantulan apa tadi bahasa si Joseph tadi lupa saya. Ketika dia membawa kalam Allah dan sifat Allah dan kehendak Allah, dia mengatakan bahwa kehendak Allah adalah Allah dan dia membawa siapa tadi imam apa aku lupa. Nah, ini aku tuliskan nih. Apa kata? Bahkan dia sendiri mengatakan tauhid yang dibawakan sama dia adalah sifat apa tadi kalam Allah itu sebagian katanya. Sebagian kata dia. Apa kata dia itu? Apa si Joseph bilang apa? Ulang lagi Joseph yang imam yang kamu bawa tadi. Kamu cepet-cepet sih. Nama imamnya siapa tadi buku yang kamu bawa tadi?
Oh, sorry aku mute. Imam Hasan Al-Asy'ari. Apa kata dia? Apa coba kutipkan? Aku nggak lihat soalnya apanya. Apa kutipannya? Pernyataan dia tentang Ya, sifat Imam Allah Hasan adalah Allah. Al-Asy'ari. Oh, ini nggak tahu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Enggak, saya minta datanya tadi itu diulangi baca kutipannya. Imam Kutipannya. Hasan Al-Asy'ari mengkonsepkan tauhid itu Allah dengan satu zat dan 20 sifat. Saya tanya, tadi kan kamu bilang, kamu seolah memframing bahwa mengatakan bahwa sifat Allah adalah Allah gitu loh. Dan Imam Asy'ari mengatakan seperti itu di kutipannya. bentar. Dari Kutipannya. buku. Sorry ya, nggak apa-apa waktu saya dipakai. Di-pause aja dulu. Nah, apa kata si Joseph? Ya, ini aku catat Joseph. Iradah Allah adalah bagian dari Allah. Iya. Ya, bagian dari Allah, bukan Allah. Nah, ingat ya, bagian dari Allah Joseph. Tangan Unirifa adalah bagian Unirifa. Apakah tangan adalah Unirifa? Ini bahasa Indonesia, Joseph. Ini bahasa Indonesia. Inilah kenapa kalian itu salah dalam memahami banyak kata karena kalian tidak mengerti hal-hal yang sangat hakikat. Ya. Nah, coba kamu sudah mengatakan tadi iradah Allah adalah bagian dari Allah. Sifat Allah memang bagian dari Allah, tapi bukan berarti sifat Allah adalah Allah. Makanya ada kata sifat dan yang disifati. Sifat dan yang disifati. Gitu loh. Coba kutipkan, bacakan tadi. Kamu baca tadi nih, iradah Allah adalah bagian dari Allah. Iya. Jadi jangan memframing. Jangan memframing ya. Jadi jangan mengatakan bahwa mata Unirifa adalah bagian dari Unirifa, bukan mata Rifa adalah Rifa. Tolong, ini bahasa Indonesia loh Joseph. Masa hal ini pun harus Uni ajarkan ke Joseph? Nah, kemudian Joseph mengatakan bahwa firman Allah itu lahir dari Allah. Kamu baca dalam kitab Mazmur ya. Kamu bawa Tritunggal tadi ya di dalam kitab Mazmur. Kamu baca dalam kitab Mazmur pasal 90 nomor 2. Kalau seandainya segala sesuatu yang diperanakkan dan dilahirkan itu adalah Tuhan, kamu harus menuhankan gunung-gunung dan bumi. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, engkaulah Allah. Siapa yang memperanakkan gunung? Siapa yang memperanakkan bumi? Allah yang menciptakan, Tuhan yang menciptakan. Jadi kalau seandainya Yesus diperanakkan, ini sama ketika Tuhan berbicara dalam kitab Mazmur pasal 90 nomor 2, bumi juga diperanakkan. Ya, bukan berarti Tuhan melahirkan bumi jrol keluar bumi lalu bumi jadi Allah, bukan. Ya, bahasa yang inilah. Tolong bahasa Indonesia dipahami dengan baik dan benar gitu ya. Mohon maaf saya harus seperti ini ya. Nah, kemudian apa lagi? Segala sesuatu memang datang dari Tuhan, Joseph. Itu poin saya. Dan itu dalilnya jelas di dalam kitab kamu. Oke, kita lanjut lagi ke bagaimana Trinitas tadi ya, teman-teman. Satu, Joseph mengatakan, oh iya, saya mengakui bahwa kata Tritunggal itu tidak ada masalah. Hanya adalah saya sudah menunjukkan jurnal bahwa itu dari Tertullianus. Nah, kalau memang ada Paulus, bahkan Paulus pun tidak mengajarkan Trinitas. Kamu baca 1 Korintus pasal ke-8 ayat 6. Bagi kita hanya ada satu Allah. Aduh, OBS aku berhenti. No. Tunggu deh. Oh my god. Bentar Joseph. Aduh, jangan mati, please. Gitu ya. Tunjukkan kepada saya. Bahkan sekelas Paulus pun tidak mengajarkan Tritunggal. 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Bagi kita hanya ada satu Allah dan juga satu Tuhan. Ya, di mana itu kemudian mereka adalah Allah ketiga-tiganya begitu ya. Nah, silakan Joseph. Udah habis waktu saya? Masih ada? Belum. Udah, itu udah dikasih waktu lebih. Karena tadi itu. Oh, sorry. Nanti kamu juga boleh. Tunggu Joseph, sebelum kita tanding ulang. Ini Uni punya masalah di YouTube. Teman-teman di YouTube masih oke? Masih oke, teman-teman? Oke, thank you so much. Oke, masih oke. Baik, kita lanjutkan ya Uni. Ada beberapa poin yang Uni itu tanyakan. Sebenarnya kalau dikatakan Paulus tidak mengajarkan Trinitas, Paulus itu sebenarnya mengajarkan Trinitas. Dari yang Uni baca itu tadi justru Paulus menekankan ketertunggalan Allah. Kenapa? Di sini dikatakan, makanya saya tadi dari awal itu ketika menjelaskan itu harusnya Uni fokus kepada saya, bukan hal yang lain. Tapi nggak apa-apa. Di dalam 1 Korintus 8 itu Paulus justru menjawab ya pertentangan ketika dia ada penyembahan berhala, pagan-pagan Romawi. Ya, dia menyatakan begini dari 1 Korintus 5. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut ilah baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak ilah dan banyak Tuhan. Yang demikian. Nah, di ayat ke-6 dikatakan bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang dari Dia berasal segala sesuatu, yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang karena Dia segala sesuatu yang telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Ini Paulus membedakan Allah Bapa dengan Yesus loh. Harus ya kalau Paulus bukan mengajarkan Tritunggal, harusnya nggak seperti itu. Dan ini pun adalah 1 Korintus 8 ayat 6 adalah dalil bagi kami untuk menyatakan pengakuan iman rasuli seperti yang termaktub ya di dalam yang mau saya tampilkan di layar ini.
Ya, ini adalah pengakuan iman rasuli dalam bahasa Arab yang dikatakan u'minu billahin wahid abin dabitul kulli khaliqis sama'i wal ard kulli ma yura wa ma la yura wa birrabbin wahidin Yesus al-Masih. Sampai situ aja dulu ya. Ini adalah ayat penting. Kenapa? Di pengakuan iman rasul ini dikatakan aku percaya akan satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan, Putra Allah yang tunggal, Yesus Kristus. Nah ini adalah basic yang diambil dari 1 Korintus 8 ayat 6 dan juga dalam Kolose 1 ayat 15 dan 16. Ketika Rasul Paulus menyatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Kita tampilkan lagi di layar ayatnya. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Nih, dikatakan bahwa telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Nah, ini maksud dari pengakuan iman rasuli. Jadi selain mengenai Allah Tritunggal, Bapa dan Yesus Kristus, Rasul Paulus juga menegaskan kita percaya akan sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Kemudian yang kedua, tadi sudah terjawab ya, berarti ya Yesus mengajarkan Tritunggal itu tidak dipermasalahkan lagi. Kita akan ke permasalahan mengenai uni. Saya pertanyakan konsistensinya Uni dalam berdiskusi. Tadi Uni sempat di awal bilang bahwa Uni akan membawa data primer. Yang saya pertanyakan itu kan Rasulullah itu membawa tauhid apa, itu belum dijawab sampai sekarang. Oke, lupa. Tauhidnya Salafi atau tauhidnya Sunnah wal Jamaah, tapi nggak apa-apa. Sekalipun itu Uni juga membawa jurnal ya, datanya dari jurnal terkait tentang tauhid ya. Tauhidnya katanya nggak apa-apa, Allahnya Esa loh. Saya tadi kan sudah tampilkan, Uni bagaimana nggak dibaca nih. Saya juga tampilkan ya, selain dari NU online, Uni kan juga kebanyakan dari ini, dari internet ya. Di sini dikatakan apa nih? Ya, ini yang ditulis artikel, walaupun artikel ini adalah pendiri ya, pengasuh ya, Pondok Pesantren Al Khairat Malang ya, yang bernama Bapak Fatih Syuhud ya, beliau pengasuh Pondok Pesantren Al Khairat Malang. Di sini dikatakan beda tauhid Ahlussunnah dan Salafi Wahabi. Nah, ini ada perbedaan ternyata, bukan sama ya. Di sini dikatakan apa ya? Nih, namun saat ini ada aliran baru dalam Islam bernama Salafi Wahabiyah. Ini Unirifa ya, yang hendak mempersulit perkara yang mudah. Golongan ini menyatakan percaya pada Allah sebagai satu-satunya yang patut disembah saja itu tidak cukup. Jadi ketika Uni mengklaim bahwa menyembah Allah itu cukup, percaya kepada Allah itu cukup, enggak. Justru Ibnu Taimiyah pendiri mazhab Salafi menyatakan dalam Risalatus Ahli Sufah, tauhid rububiyah saja tidak cukup dan tidak menghilangkan kekufuran. Jadi ini konsep ini dikonsepkan. Anda tidak hanya menyembah Allah, percaya Allah saja. Loh, ini mirip dalam Yakobus 2 ayat 19. Dikatakan apa? Engkau percaya hanya ada satu Allah saja itu baik. Namun iblis pun percaya. Nah, ini dikonsep, dicontek oleh Ibnu Taimiyah. Percaya Allah sebagai satu-satunya yang patut disembah saja itu tidak cukup. Nah, makanya dikatakan harus ada tauhid yang lain. Nah, makanya saya katakan sekali lagi bahwa di dalam Islam ada perbedaan dalam konsep tauhid. Kemudian yang kedua, Uni mengatakan sifat Allah bukanlah Allah. Ini blunder Uni. Kenapa? Kalau sifat Allah bukanlah Allah, saya tegaskan pada teman-teman, kita bermain logika. Konsekuensi logisnya, kalau sifat Allah bukanlah Allah, maka Allah yang mempunyai sifat wujud, qidam, baqa, Allah ada, Allah Maha Kuasa dan seterusnya, maka itu bukanlah Allah. Ketika dikatakan Allah punya sifat Maha Kuasa, maka itu bukanlah Allah. Karena Uni menyatakan sifat Allah bukanlah Allah. Sekali lagi saya tegaskan, sifat Allah bukanlah Allah, itu ada konsekuensi logis bahwa apa yang disifati itu bukanlah Allah. Ya, itu konsekuensi logis. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan saya sekali lagi, saya minta dalil dalam Islam, jangan dari jurnal, dari primernya aja dulu, Al-Quran maupun hadis, bahwa tauhid mana yang disepakati oleh Islam secara keseluruhan. Karena saya lihat di dalam ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah dan Salafi ini banyak komparasi atau perbandingan ya, menang-menangan mana konsep tauhid yang benar. Ya, silakan. Kita dengarkan lagi nih jawaban Unirifa. Mana nih? Belum. Oke, ini tampil. Apakah dia mampu Bentar. menjawab pertanyaan Kira nanya udah selesai atau belum? Aku udah. Bentar. dari Joseph Albert Mikael tentang tauhid ya. Ini ya, nih tauhid ajaran baginda Rasulullah. Oke, saya ke sumber primer kita. Semoga mampu memberikan jawaban yang memuaskan. Teman-teman, mari kita lihat. Ini adalah sumber primernya umat Islam, yaitu apa? Ijma para ulama mengatakan hadis ini sahih, teman-teman. Apa yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW terkait tentang konsep tauhid seperti apa, teman-teman? Ini teman-teman lihat dalam Sahih Muslim 2137. Kita ikuti Rasulullah mengajarkan mentauhidkan Allah dan mengagungkannya, dan beliau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikallah. Ini ajaran Nabi Muhammad. Jangan menyekutukan Allah, ya.
Satu, hanya tidak ada ilah lain selain Allah. Tidak ada ilah lain. Kalau ada dari konsep dari pemikiran Ibnu Taimiyah, Imam Maturidi, imam manapun itu, baik imam Syiah sekalipun, ketika mereka mengeluarkan konsep dengan nama uluhiyah, rububiyah, apapun itu yang jatuh ke dalam kesyirikan, tunjukkan apanya yang mereka syirikan, siapa dengan siapa mereka syirikan Allah. Ya, karena kalau Anda mengatakan bahwa oh tidak cukup hanya menyembah kepada Allah yang mentauhidkan Allah, itu bagaimana cara? Memang tidak cukup hanya menyembah Allah, bisa juga mencintai Allah segala macam, itu betul. Bukan berarti Ibnu Taimiyah, imam-imam lain itu masuk ke dalam ranah mensekutukan Allah. Itu poinnya, ya. Bagaimana ajaran baginda Rasulullah? Bahkan saya sudah tunjukkan jurnal bahwa perbedaan mereka dan mereka sama tentang mengesahkan Allah. Nah, Joseph sendiri mengakui, lalu mengatakan tadi apa? Paulus, saya katakan, Paulus itu mengatakan hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, dan satu Tuhan. Hanya ada satu Theos dan satu Kurios. Kalau memang Kurios adalah Theos, ngapain itu dipisah kata-katanya? Udah pakai Kurios atau Theos aja gitu loh. Itu poin saya. Jadi keterbatasan bahasa Joseph. Lu mengatakan Uni, kalau Uni bilang bahwa sifat Allah bukanlah Allah, maka ketika Allah iroda itu bukan Allah. Bukan berarti ketika kita tidak berada di kiri, maka kita pasti di kanan, Joseph. Ada lagi bagian lain, apa itu? Tengah. Bukan berarti ketika tidak ada makhluk dan ada ada kholik, bukan berarti tidak ada sifat makhluk dan sifat kholik. Ada istilah lain yang digunakan dalam bahasa Indonesia, yaitu sifat instrumen, ya. Kalau kita bicara tentang sifat Allah, bukanlah Allah, tapi apa? Cukup dengan kata-kata sifat Allah. Kenapa tidak puas dengan kata sifat Allah? Sifat Rifa adalah Rifa. Manis adalah Rifa memang. Oh, sifat Uni Rifa ini orangnya adalah marah. Apakah marah adalah Rifa? Tidak semua yang marah adalah Rifa. Bagaimana Joseph memahami bahasa Indonesia ini, memaksakan, mencoba mencari remis, seolah-olah kami dipaksa harus seperti Joseph yang firman adalah Allah, menggunakan konsep berpikirnya orang-orang Yunani, dengan kemudian membawa wahdatul wujud, yang bahkan Rasulullah jelas eksplisit mengajarkan bagaimana cara bertauhid kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Bagaimana dengan Joseph? Ilahnya ada berapa? Yesus Allah ilah, Tuhan. Bapa juga ilah, Roh Kudus juga ilah. Apakah Yesus bagian dari Allah Bapa? Oke, tapi satu pribadi Yesus, satu pribadi Bapa. Mereka adalah pribadi yang memiliki sifat berbeda. Contoh, Yesus memiliki sifat kemanusiaan. Bapa punya sifat kemanusiaan tidak? Tidak. Mereka dua entitas yang berbeda, makanya disebut dengan Trinitas, tiga pribadi dengan satu hakikat. Apa hakikatnya? Allah. Konsekuensinya adalah sebenarnya kalian jatuh dalam ranah politis yang tidak kalian terima. Itu kenapa nalar kalian tidak menerima Tuhan itu banyak, makanya muncul konsep Trinitas ini untuk seolah-olah membaurkan bahwa kami ini bukan politis loh, Tuhan kami nggak banyak loh, itu cuma satu. Satunya apa? Hakikat, tapi pribadinya beda. Pertanyaan saya, apakah pribadi dan kepribadiannya sama? Kalau memang kepribadiannya pun sama, ingat loh ya, entitas ini sudah memiliki pribadi dan kepribadian nih, sudah ada sifat yang melekat pada si pribadi ini. Yesus punya sifat kemanusiaan dan sifat ketuhanan. Tuhan yang Bapa itu tidak punya sifat kemanusiaan, punya sifat keilahian saja. Apakah bisa dikatakan satu hakikat hal seperti itu, Joseph? Ini nggak perlu pakai ini ya, bahasa Indonesia aja ini Joseph udah nggak paham nih. Teman-teman Kristen, kegagalan mereka itu memahami bahasa Indonesia. Sifat Allah adalah sifat Allah, Joseph. Jangan pernah memperkodok bahasa. Kalau memang sifat Allah adalah Allah, ngapain ada kata sifat? Tolong ya, tolong bahasa Indonesia jangan diperkodok. Ya. Nah, ketika ulama kami membahas tentang sifat Allah, itu adalah konsep berpikir. Ketika mereka tahu bahwa Allah Ar-Rahmanur Rahim, mereka tahu, wah, dengan naluri mereka, nalar mereka, mereka punya kognitif memahami bahwa ternyata Allah punya sifat Maha Mengasihi. Apakah mengasihi adalah Allah? Oh, kalau berarti Rifa mengasihi, maka Rifa juga Allah. Oh my God, bagaimana cara memahami seperti ini ya? Dan ini yang sangat teman-teman ya, itu kenapa teman-teman sebelum kita belajar filsafat kita harus paham dulu sifat apa itu hakikat ya. Kalau kita bicara tentang instrumen, kalau kita bicara tentang zat ya, kalau kita bicara tentang entitas, teman-teman, entitasnya manusia, dia tidak akan dikatakan manusia kalau tidak including jasad, roh, jiwa, dan seluruh raganya ini. Kalau cuman jasad doang namanya mayat, kalau cuman roh doang namanya roh gentayangan. Maka manusia dikatakan manusia ketika dia including semua. Maka tidak ada istilahnya sifat Allah adalah Allah. Sifat Allah ya sifat Allah gitu loh. Kok maksa sifat Allah adalah Allah gitu, lucu gitu loh. Sifat Allah adalah sifat Allah. Kenapa nggak cukup dengan kata-kata itu? Anak kecil aja tahu. Apakah sifat ibu adalah ibu? Sifat ya sifat.
Yang disifati. Oh my god, gitu aja pun susah. Apa tadi ya? Oh, udah habis waktunya. Aduh, saya belum menjawab ini. Theos dan Kurios by the way. Kalau memang sama, ngapain itu dipakai kata berpisah Theos dan Kurios? Oke, mungkin. Oke, sekali lagi jangan lupa untuk mulai dan silakan Joseph. Apa yang belum dijawab sama Uni nanti tekankan lagi ya, karena saya belum menanggapi Joseph nih. Ada melalui video ini semakin banyak yang cerdas. Oke, saya menanggapi bahwa katanya Kurios dan Theos itu berbeda. Ya memang berbeda kok ini. Jadi kalau misal Uni mengkritik saya nggak ngerti bahasa, ya sama. Uni juga nggak ngerti bahasa. Tuhan dan Allah itu berbeda ya ini. Makanya orang Islam kalau ditanyakan Tuhan dan Allah itu nggak nyambung, karena bagi mereka Tuhan itu Allah dan Allah itu Tuhan. Nah, tadi sebenarnya sedikit menarik ketika dikatakan bahwa Nabi Muhammad menyatakan nggak mengajarkan kesyirikan atau tidak menyekutukan Allah dan seterusnya. Loh, ya, dari perjanjian lama juga sama. Di kami juga sama. Tadi kan 1 Korintus 8 ayat 6. Ya, tidak ada Allah lain selain Allah Bapa. Tuhan itu juga satu, hanya Yesus Kristus. Ya, dipelajari dulu mungkin ya terkait tentang Tuhan dan Allah itu perbedaannya apa, Kurios dan Theos ya. Makanya kalau misalkan umat Islam bersyahadat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, berarti Tuhannya Allah. Berarti mau nggak mau sharing dengan orang kafir Quraisy, Tuhannya sama Allah. Ya, kemudian kita lihat di dalam perjanjian lama yang tadi saya katakan bahwa kalau Muhammad hanya menyebutkan tauhidnya Nabi Muhammad ini, wah apa kerennya dengan Yesaya. Sayangnya Yesaya bukan nabi besar sih. Nih, Yesaya nabi besar dalam kekristenan dan Yahudi, tapi masalahnya ini 700 tahun sebelum kedatangan Yesus, ya. Sebelum kedatangan firman Allah yang menjadi manusia, sebelum kemanusiaan Yesus itu ada, dia sudah mengatakan, Yesaya 44 ayat 6. Nih, dikatakan gini, beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada ilah selain aku. Sebatas ini doang tauhidnya Muhammad. Ya udah, berarti Yesaya 44 ayat 6 aja pakai. Kalau sebatas ini doang tadi tauhidnya dalam hadis, menyembah hanya kepada Allah dan tidak ada Allah lain. Ya udah, ini aja. Yesaya 44 ayat 6 ini sama jawabannya. Tidak ada ilah selain aku. Sama. Ya, kemudian kita lanjut lagi tadi kan. Ini agak unik ya. Kita kembali lagi. Ya, ini sebenarnya udah mulai lari-lari nih, udah mulai goyah dengan ketetapan tauhid mana yang dipakai sama Uni. Nih, kalau tadi dikatakan tauhidnya sama, Allahnya sama, loh ini ada loh. Ini ijma ulama, kata Uni disepakati ijma ulama. Kok menurut salah satu sumber yang saya pakai ini, insya Allah ya sumbernya ini bisa dijadikan hujah, karena ini yang nulis ini adalah nih, ya, pengasuh Pondok Pesantren Al Khairat Malang. Beliau itu penulis buku teman-teman, ya, bukunya banyak. Oh ini, wah, 3 jenis tauhid ala Wahabi, bid'ah, sesat. Nah, dikatakan di sini ini sama Islam loh. Nih, kita lihat di sini. Ya, pertama dan utama teori pembagian tauhid mengenai rububiyah menjadi rububiyah dan uluhiyah adalah bid'ah. Wah, bid'ah ternyata karena tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, serta tidak pernah ada dalam tatanan wacana generasi salafus salih. Nah, ini ada dalam kutipan dari perkataan mantan mufti Mesir ya, yang bernama Ali Jum'ah Muhammad, yang menyatakan dalam salah satu fatwanya pembagian tauhid menjadi uluhiyah dan rububiyah termasuk pembagian yang baru yang tidak berasal dari generasi salafus. Keriting, masa iya konsep tauhidnya mau ngambil dari orang yang pernah mensahihkan hadis Allah itu berambut keriting, kan nggak mungkin. Nah, kemudian di sini dikatakan apa? Ali Jum'ah juga menegaskan bahwa selain bid'ah dan berlawanan dengan ijma ulama, berlawanan ternyata. Kata siapa tidak berlawanan? Berlawanan nih, berlawanan dengan ijma ulama. Pembagian tauhid ini juga kontradiktif dengan ucapan Ibnu Taimiyah, pendapat yang menyatakan bahwa tauhid rububiyah saja tidak cukup dalam iman. Loh, ini jadi iman tanpa perbuatan adalah mati nih. Nyontek lagi Yakobus 2. Ya. Iman tanpa perbuatan mati. Mengimani saja nggak cukup, kata Ibnu Taimiyah nih. Ya. Adalah ucapan ahli bid'ah yang bertentangan dengan ijma ulama yang hidup sebelum Ibnu Taimiyah. Nah, itulah ya, dalam Islam itu saya bingung makanya. Kemudian ya tadi Uni bilang, tangan Uni belum tentu Uni, Joseph. Uni punya sifat marah, belum tentu marahnya itu hanya Uni loh. Uni, marah itu bukan sifat loh. Ya, marah itu bukan sifat. Dan lagi-lagi Uni, ingat Uni, Masya Allah, astagfirullah, sadar, laisa kamislihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dan setara dengan Allah. Masa Allah mau disamakan dengan Uni Rifa? Apa Allah punya sifat marah? Allah itu qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, beda dengan makhluk. Kok mau disamakan dengan makhluk Allahnya? Blunder ini. Ya, kok mau sifat Allah sama dengan makhluk, padahal Allah itu tidak serupa dengan dan setara. Loh, ini Islam, saya bingung ini. Ya,
Saya dari tadi bingung ini, makanya ketika Uni menyamakan Allah dengan Uni Rifa itu bingung saya. Nah kemudian balik lagi mengenai Khalik dan makhluk. Loh iya betul, saya baru dengar ini dari Uni Rifa. Di Islam ada 3 konsep, Khalik, sifat, dan makhluk. Padahal dari dulu kalau nggak Khalik ya makhluk, kalau bukan makhluk ya Khalik. Kok tiba-tiba ujung-ujung ada sifat di sini dimasukin? Ini pendapat ulama dari mana nih? Ya. Nah mau saya tanyakan lagi, konsep tauhid dari Islam beneran nggak? Beneran nggak hanya mengesahkan Allah? Beneran nggak hanya menyembah Allah? Ya, itu yang nanti mungkin boleh dijawab sama Uni ya. Silakan, waktu saya sudah habis. Saya menghormati waktu. Oke. Baik, selamat Tuhan di videonya. Kita sudah simak apa yang menjadi bahan pembicaraan kedua tokoh di video tadi. Seorang apologet Kristen dan yang lainnya Uni Rifa. Dan saudara Tuhan, mereka membicarakan beberapa hal terkait Al-Quran dan Alkitab. Kristen ini menjelaskan dasar-dasar Alkitab terkait Trinitas atau Tritunggal, dan juga mereka membicarakan tentang tauhid di dalam Islam. Nah, saudara Tuhan, banyak hal yang mereka perbincangkan di video tadi pastinya memberkati kita, menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita tentang dua agama ini. Dan semoga apa yang mereka sampaikan senantiasa memberkati kita gitu loh. Nah, saudara Tuhan, di dalam kekristenan sendiri ya, Kristen identik dengan Trinitas atau Tritunggal ya. Jadi istilah Trinitas atau Tritunggal di dalam Kristen itu sendiri itu sudah tidak asing lagi, dan itu memang ajaran murni daripada Alkitab itu sendiri. Saudara, saya kasih contoh ya, ketika Tuhan menciptakan manusia, dia berkata bahwa marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Jadi di sana dia menggunakan kata kita, tidak hanya satu tapi lebih dari satu, saudara dalam Tuhan ya. Ini menuju kepada Trinitas sendiri. Bahkan ketika dia menciptakan langit dan bumi, firman Tuhan mencatat bahwa air menutupi seluruh samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atas air. Artinya menunjukkan Tritunggal Allah itu sendiri. Dan di dalam perjanjian baru juga ya, ketika Yohanes Pembaptis melakukan baptisan di Sungai Yordan, lalu Yesus memberi diri dibaptis, dan ketika Yesus dibaptis ya, ada suara yang dari sorga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan kemudian ada Roh Kudus dalam bentuk burung merpati di bahu Yesus. Jadi saudara Tuhan, di sini juga menunjukkan Tritunggal atau Trinitas Allah itu sendiri dalam iman Kristen. Nah, saudara Tuhan, semoga apa yang mereka bahas di video tadi memberkati kita, menambah pengetahuan kita, menambah ilmu pengetahuan kita tentang agama, khususnya agama Islam dan agama Kristen. Nah, saudara, di kesempatan ini juga saya kembali mengingatkan kita supaya kita tetap semangat dalam menjalani semua aktivitas kita. Ya, saudara dalam Tuhan, saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami saat ini. Pastinya saya dan saudara punya jalan hidup masing-masing ya, punya persoalan masing-masing, punya anugerah masing-masing, punya sukacita dan duka cita masing-masing. Tapi apapun yang kita alami hari-hari ini, saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap berserah kepada Tuhan, supaya kita tetap percaya akan kuasa Tuhan. Saudara, saya kembali ingatkan bahwa sudah banyak contoh di dalam Alkitab, bagaimana tokoh-tokoh Alkitab mengalami berbagai guncangan, mengalami berbagai persoalan. Tetapi saudara dalam Tuhan, ketika mereka berserah kepada Tuhan, ketika mereka mengandalkan Tuhan, ketika mereka percaya bahwa Tuhan lebih berkuasa di atas kehidupan mereka, maka mereka mempercayakan totalitas kehidupan mereka ke tangan Tuhan, dan akhirnya kemenangan demi kemenangan menjadi bagian mereka. Saudara, salah satu contoh dalam Alkitab yaitu Esther. Kalau saudara baca di dalam kitab Esther, bagaimana di sana dijelaskan bahwa bangsa Israel yang ada di Media Persia itu terancam, saudara dalam Tuhan. Tetapi hal itu disampaikan kepada Esther, di mana Esther waktu itu diangkat menjadi ratu. Lalu saudara dalam Tuhan, singkat cerita ya, Esther menyuruh bangsa Israel berpuasa 3 hari 3 malam, dan tidak hanya bangsa Israel, dia juga beserta
pembantunya atau dayang-dayangnya melakukan hal yang sama, yaitu berpuasa. Mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka berserah kepada Tuhan. Mereka berserah dan mengatakan bahwa mereka tidak mampu mengatasi persoalan yang sedang menimpa bangsa Israel saat itu. Dan apa yang terjadi, saudaraku, dalam Tuhan? Ya, Tuhan turun tangan. Tuhan menolong mereka. Tuhan membela mereka. Dan akhirnya kemenangan daripada Tuhan memihak kepada mereka. Dan mereka bersuka cita. Nah, saudara dalam Tuhan, apa yang boleh kita petik dari sini? Mari kita tetap berserah kepada Tuhan, apapun keadaan kita saat ini. Saudara, tidak sedikit orang di luar sana mengeluh, ya, bersungut-sungut ketika menghadapi persoalan, ketika persoalan menghadang langkah mereka. Bahkan tidak sedikit dari mereka meninggalkan Tuhan, tidak percaya lagi dengan Tuhan. Namun saudara dalam Tuhan, bukan itu yang terpenting. Ya, sekali lagi, apapun yang menjadi persoalan kita saat ini, mari kita tetap percayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Mari kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Dan mari kita tetap percaya bahwa kuasa Tuhan dahsyat menolong setiap kita. Tuhan mampu melepaskan kita dari belenggu persoalan-persoalan yang menghimpit hidup kita. Sehingga sebagaimana tokoh-tokoh Alkitab yang berserah kepada Tuhan mengalami kemenangan, kita pun mengalami hal yang sama. Kita pastinya mengalami kemenangan daripada Tuhan ketika kita berserah kepada Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, semoga video singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan membuat kita semakin tekun di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.